terpikirkan ketika mendengar kata Jakarta, kota modern, ibu kota Indonesia? Jalanan yang macet, kok cuman itu saja sih? Kalau kebudayaan, apa nih yang terkenal dari Jakarta? Ya, ondel-ondel. Tapi memang cuma ondel-ondel kesenian yang ada di Jakarta. DKI Jakarta memang dikenal dengan kota modern yang selalu ramai tiap detiknya ya teman. Dan tentu saja menyimpan banyak sekali budaya dan tradisi loh. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Awalnya aku juga cuma tahu ondel-ondel saja. Ternyata banyak loh kesenian dari suku Betawi nih. Aku yang hobinya menari juga tidak tahu tentang tarian Betawi. Tapi setelah banyak mengenal dan belajar tarian Nusantara, malah aku sangat suka dan bisa dibilang mahir dalam menari tarian Betawi. Sama dengan kesenian tari dari daerah lain di Indonesia. Seni tari Betawi juga memiliki makna dan nilai luhur. Di antaranya toleransi, saling menghargai, dan pastinya memberikan hiburan. Sebagai salah satu budaya di daerah pusat kota Indonesia, pastinya budaya Betawi menjadi budaya yang harus kita kenali dan lestarikan ya teman. Karena bukan cuma ondel-ondel saja budaya yang ada di Jakarta. Kalau kita jalan-jalan di kota Jakarta, pasti kita akan selalu menemukan ondel-ondel. Entah itu hanya gambar-gambar, bahkan sampai patung besar di jalanan besar seperti ini ya. Pertunjukan ondel-ondel juga sering sekali kan kita lihat di sudut-sudut ibu kota. Kira-kira kenapa ya selalu ondel-ondel? Yuk kita cari tahu bersama teman. Kesenian boneka yang sudah ada dari zaman dahulu, mulanya adalah simbol penjaga kampung dari segala macam bahaya dan ancaman. Itu kenapa wajah ondel-ondel dibuat menyeramkan. Tapi saat wajah kota Jakarta berubah menjadi modern di tahun 60-an sampai sekarang, wajah ondel-ondel pun juga berubah lebih menarik. Kepala ondel-ondel diberi rambut menggunakan ijuk dan tak lupa ditambah hiasan berbagai pernak-pernik. Dan fungsinya pun berubah menjadi boneka menghibur untuk semua kalangan, seperti yang sering kita lihat sekarang ini. Agar lebih menarik, ondel-ondel memakai baju adat Betawi dengan warna yang terlihat mencolok pastinya. Tidak lupa tubuh bagian depan diberi lubang sedikit, supaya penunggang bisa melihat keluar dan tidak kehilangan arah saat bergoyang mengikuti irama. Oh ya, goyangan khas ondel-ondel disebut ngibing, yaitu gerakan memutar tubuh dengan cepat. Bicara tentang pertunjukan ondel-ondel, biasanya diiringi dengan musik tanjidor atau kelompok orkes kampung. Alat musiknya pun beragam, seperti kendang, gong, bass, dan sukong sebagai suara melodinya. Lagu pengiringnya pun biasanya lagu-lagu tradisional Betawi, seperti kicir-kicir dan jali-jali. Tapi seiring perkembangan zaman, ondel-ondel juga bisa bergoyang dengan iringan lagu yang sedang populer kok. Oh iya, kita jadi belum sempat berkenalan nih. Namaku Revandita. Sebagai anak Jakarta, awalnya aku juga hanya tahu sedikit tentang kebudayaan suku Betawi. Salah satunya ondel-ondel. Dan sekarang yuk kita cari tahu bersama, kira-kira apa saja ya kebudayaan dari suku yang sudah lama menetapi Jakarta.
pertunjukan lenong, teman-teman sudah pernah menonton? Itu loh teater khas Betawi yang dimainkan sekitar 10 orang. Dan tentunya menggunakan bahasa Betawi. Jalan ceritanya pun unik karena diselingi dengan pantun. Dan tidak ketinggalan juga iringan musiknya dari Gambang Kromong. Kalau kulinernya, orang Betawi punya roti buaya. Roti ini memang bukan untuk makanan harian. Biasanya roti buaya dijadikan bawaan dalam acara pernikahan karena melambangkan kesetiaan. Bukan cuma namanya, bentuk roti ini juga sama seperti buaya. Dan inilah kesenian yang paling aku suka, yaitu tarian. Ya, aku sangat suka sekali menari. Dan jujur, tarian Betawi bukan yang pertama aku sukai, karena aku tidak tahu ada tarian apa saja. Pertama ada tari Lenggang Nyai. Tarian yang sudah ada dari tahun 1998 ini cukup populer loh teman. Tari Lenggang Nyai adalah tarian kreasi yang diambil dari cerita rakyat Betawi. Kata lenggang yang berarti melenggak-lenggok, sedangkan Nyai diambil dari kisah hidup Nyai Dasimah. Gerakan tarian ini cukup cepat dan semangat, sesuai dengan semangat Nyai Dasimah. Jadi ini koleksi kebaya aku yang nanti aku bakal pakai untuk nari Betawi. Ini warna yang aku suka, yaitu kebaya warna merah. Karena ini merupakan salah satu favorit aku untuk menarikan tari Betawi, dan ciri khas Betawi itu warna merah dan warna-warna terang. Kalau tarian Betawi itu harus menggunakan kain ondel-ondel yang dari Betawi seperti ini. Dan untuk aksesorisnya yang benar-benar ciri khas Betawi itu ini namanya leher. Buat di leher. Dan ini untuk ikat pinggang. Nah, kalau cerita tentangku yang hobi menari dan aku adalah anak Jakarta. Justru bukan tarian Betawi yang aku tahu. Menari sudah sangat melekat pada diriku teman. Karena dari aku berumur 4 tahun, menari sudah menjadi kesukaanku. Awalnya karena melihat-lihat video tarian di YouTube, aku juga suka meliuk-liukan tubuhku ketika mendengar musik. Ditambah aku akan ngambek kalau tidak boleh menari di acara ulang tahun temanku. Hehehe. Karena jiwa penari sudah tampak di Reva kecil, Mama mengajakku untuk ikut les tari jaipong untuk mengasah bakat menariku. Karena usiaku masih sangat kecil, aku sempat ragu untuk mengikuti kelas tari. Bahkan tidak mau ikut latihan. Tapi karena keinginan untuk bisa menari sangat kuat, aku kembali lagi untuk latihan menari. Di belantara budaya Indonesia inilah tempat di mana akhirnya aku yakin untuk mau belajar menari. Disinilah kami sama-sama belajar, sekaligus melestarikan tarian tradisional. Yang awalnya Reva kecil cuma ingin berlatih tari jaipong, tapi di BBI ini malah mengajarkan semua tarian Nusantara.
Dari situ aku kayak langsung mengenal budaya-budaya Indonesia dari awalnya Jawa Barat ke Bali gitu. Jadi di Museum Nasional, kan aku di Museum Nasional, aku itu di Museum Nasional ada Bali awalnya, terus setelah Bali ada Betawi, jadi aku banyak sekali. Dari sekian banyak tarian yang sudah kupelajari, kata Budiah, pendiri Belantara Budaya Indonesia, aku sangat bagus di tarian Betawi. Salah satunya Kinang Kilaras. Teman-teman masih asing dengan tarian Betawi yang satu ini? Kita belajar bersama ya teman. Karena tak kenal maka tak sayang. Yuk kita cari tahu bersama tentang tarian Kinang Kilaras. Dari kostumnya dulu ya teman. Kostum tarian Betawi memang terkenal penuh warna dan ramai seperti ini. Aksesoris yang kami pakai untuk menari ada siger, tusuk konde, bunga dengan posisi berdiri, hiasan dan anting untuk bagian kepala. Nah, kalau untuk bajunya sudah pasti menggunakan kebaya, ikat pinggang, dan tidak lupa selendangnya. Bagaimana nih teman penampilan kami? Tari Kinang Kilaras ini menceritakan bagaimana bahagianya perempuan-perempuan Betawi yang masih digambarkan di daerah Jakarta sampai saat ini. Kata Kinang Kilaras sendiri berasal dari dua kata, yaitu Kinang yang berarti nama tokoh Betawi, Mak Kinang, dan Kilaras yang berarti selaras. Tarian ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2002 dan tentunya belum lama menjadi tarian tradisional Indonesia. Gerakan dalam tarian Kinang Kilaras ini juga hasil campuran dari gerakan tarian Betawi lainnya nih teman. Kayak gini, gitu. Ini Betawi, terus gini juga Betawi. Cukup 1 bulan aku berlatih, aku sudah bisa menarikan Kinang Kilaras dengan baik. Tapi setelah aku bisa, aku akan terus menarikannya. Aku lebih suka tarian yang Kinang Kilaras. Dia memiliki kecantilan, terus anggun, elok gitu. Sudah 10 tahun aku belajar menari di sini teman. Dan sudah 10 tahun juga Belantara Budaya Indonesia berupaya melestarikan budaya, sejarah dan pendidikan Indonesia. Berarti bisa dibilang aku berkembang bersama dengan BB ini. Belajar menari di sini tidak dipungut biaya teman, alias gratis. Jadi siapapun yang mau belajar bisa ikut bergabung dengan kami. Yang sudah bergabung juga sudah ribuan anak. Jadi pasti seru sekali deh. Kita ramai-ramai melestarikan budaya Indonesia. Efeknya itu nggak hanya melestarikan budaya, ternyata efeknya tuh domino banget. Belum lagi dengan ribuan siswa di dalamnya, hulu ke hilir bergerak. Kayak tadi saya bilang, ada batik yang harus mereka beli, ada tenun, ada aksesoris tari, topeng. Ternyata itu berdampak luar biasa. Lompat, sila. Meskipun gratis, tapi berlatih menari di BBI sangat serius teman. Ada waktu di mana kami diuji cara menarinya. Kalau lulus, kami bisa belajar tarian baru. Pokoknya tarian dari Sabang sampai Merauke, kami belajar di sini. Seru kan teman? Berawal dari gerakan sederhana mengenalkan tarian Nusantara ke anak-anak. Belantara Budaya Indonesia sudah banyak membawa perubahan baik untuk penunjukan tarian Indonesia. Dan aku juga bisa mendapat banyak kesempatan untuk tampil di beberapa acara penting kenegaraan.
Pengalaman aku selama di BBI, aku pernah ikut pentas di Asian Games yang opening swimming itu, terus yang ulang tahun MRT yang ada Pak Jokowinya, terus di Balai Kota juga. Terus banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menurut aku itu wah banget gitu. Dari Budia, aku juga belajar betapa pentingnya mengenal dan melestarikan budaya kita. Apa jadinya kalau kita tidak mengenal budaya kita sendiri? Ketakutan ini tadi berkembang, sekarang jadi semangat, dan aku yakin banget di 10 tahun Tantara Indonesia aku udah melihat perkembangan yang luar biasa dari awal yang aku menggerakkan gitu ya. Banyak sekali sanggar yang sudah bangkit gitu, banyak sekali penampilan-penampilan tari tradisional di kancah luar negeri, di nasional gitu. Pesta kenegaraan selalu membawakan tarian tradisional dari berbagai daerah Indonesia digilir gitu, nggak hanya dulu kan kita ngeliatnya Jawa, Bali, Betawi, tapi sekarang udah NTT, Papua. Buat aku ini luar biasa. Tidak ada kata punah ketika semua bergandengan tangan bergerak bersama untuk melestarikan budaya Indonesia. Menariknya, tidak hanya belajar menari, tapi juga ada beberapa program yang bisa kami ikuti. Salah satunya adalah Gen Budi Pekerti. Kalau menurut aku, Gen Budi Pekerti itu agen perubahan. Seperti yang Budia bilang, kalau kita itu termasuk agen perubahan dari generasi muda untuk generasi muda, supaya kita bisa menciptakan anak-anak atau generasi muda yang bisa melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Jadi kita bisa mempertahankan dan mengembangkan itu. Untuk menjadi Gen Budi Pekerti, kami diseleksi dari ribuan anak-anak BBI dan nantinya bertugas untuk menyebarkan hal-hal baik yang berhubungan dengan kebudayaan Indonesia. Aku ingin sekali terpilih menjadi tim kreatif, membuat konten dan membagikan pada teman-teman. Sebelumnya, aku sudah sering membuat konten tarian di media sosial, tapi aku masih malu-malu. Di Gen Budi Pekerti inilah aku diberi pelatihan, terutama kepercayaan diri. Walaupun tiada hari yang kau lewati tanpa menari, sekolah tetap nomor 1 ya teman. Bahkan aku menggunakan prestasi menariku untuk bisa memilih dan masuk ke sekolah favorit. Di sekolah aku juga tidak kalah sibuknya, karena aku masuk dalam kepengurusan OSIS sebagai ketua seni dan olahraga. Tidak jauh-jauh dari kebudayaan ya kegiatan-kegiatanku. Kalau eskul, tentu saja aku ikut eskul nari. Oh iya, Ibu ingin menyampaikan ini ya terkait dengan siswa yang ada di kelas 9F ya, yaitu Revandita. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa Revandita ini kita lihat juga di sekolah sudah sering menampilkan tariannya, dan ternyata memang Revandita ini punya prestasi ya, bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di luar sekolah, bahkan sampai dinas pendidikan. Tapi untuk kali ini kita ingin melihat tampilan tarian yang berbeda ya dari Revandita, yaitu yang berasal dari daerah Kalimantan. Nah, untuk itu kepada Revandita dipersilakan untuk maju ke depan dan menampilkan tariannya. Berikan tepuk tangannya untuk Revandita. Aku tidak pernah memaksa teman-temanku untuk menyukai tarian tradisional sama sepertiku. Tapi jika ada kesempatan untuk bisa menari dan menunjukkan keindahan tarian kepada mereka, pasti akan kulakukan.
Setiap sore di akhir pekan setelah aku latihan di BBI atau sepulang sekolah, aku suka mengajar adik-adik untuk menari tarian tradisional. Bisa di rumah atau bisa juga di taman. Selain bergabung di BBI, dulu aku juga bergabung di sanggar tari yang lokasinya dekat dengan rumah. Tapi karena saat itu pengajarnya sedang berhalangan hadir, jadilah aku yang menggantikan mengajar. Karena terbiasa dan aku senang melakukannya, jadi sekarang aku sering mengajar adik-adik menari. Aku udah percaya diri, aku udah yakin, dan aku akhirnya menyampaikan tarian tersebut pada anak-anak. Kata Budiah, tidak harus menunggu mampu secara materi untuk memberi. Aku bisa menari seperti sekarang juga karena kebaikan hati Budiah dan juga pengajar tari di BBI. Dan aku ingin meneruskan perjuangan BBI dengan mengajar tari secara gratis juga. Rasa cinta itu tumbuh dengan stimulus orang tua saya, terutama papa ya. Jadi kita sering banget lihat berita. Papa selalu mengajak saya nonton pagelaran budaya, wayang orang, wayang kulit, Sri Mulat. Itu papa sering banget ngajak saya. Karena biasanya habis nonton itu papa akan cerita gitu loh. Apa sih makna di balik cerita tersebut gitu. Terus kalau ngebahas budaya, tuh Mbak, bagaimana budaya kita mau terus lestari kalau mereka tidak diperkenalkan? Tahun menekuni tarian tradisional, aku juga coba-coba ikut kompetisi tari. Dan alhamdulillah, beberapa dari perlombaan yang aku ikuti, aku pulang membawa piala. Tapi pengalamannya lah yang menjadi tujuan utamanya ya teman, karena kita bisa bertemu banyak teman baru. Budaya adalah identitas bangsa, dan sebagai anak Indonesia, kita harus mengenal budaya kita sendiri. Di Solo bukan cuma ada keraton dan wayang, tenun bukan cuma ada di Sumatera, pun di Jakarta. Ada banyak sekali kebudayaan yang juga ada di setiap daerah lain di Indonesia. Dari ondel-ondel kita kenal Jakarta, tapi Jakarta punya lebih dari itu teman. Jadi yakin kamu cuma mau kenal ondel-ondel saja?